Orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Nasib orang jahat dan nasib orang yang rendah hati. Saya simpulkan agar lebih pendek, jangan iri pada orang jahat. Jangan iri pada orang jahat. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa saja yang masuk dalam kategori orang jahat. Apa saja yang masuk dalam kategori orang jahat. Kita harus sepakat dulu ini, apa saja yang masuk dalam kategori orang jahat. Segala yang mengarah kepada kejahatan atau keburukan, misalnya pencurian, pembunuhan, yang kategori umum di dalam kejahatan. Ya, kita harus tahu dulu itu sudah satu pendapat. Apa saja yang masuk dalam kategori orang jahat? Kira-kira kita sepakat dengan itu secara umum. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah siapa saja? Itu tadi apa saja. Pasti kalau secara umum banyak, kita tahu semua. Tapi kalau kita mau bilang lagi masuk, lebih kecil lagi, siapa saja? Wah, ini lebih prinsip. Tadi apa saja? Banyak. Sekarang siapa saja? Mulai harus dipikir-pikir ini baru dijawab. Orang-orang yang tidak punya prinsip hidup berpegang pada firman atau ajaran Tuhan, itu yang termasuk dalam golongan orang jahat. Oke. Apa saja sudah jelas. Siapa saja ini masih bias karena kita bilang orang-orang. Siapa itu menunjuk kepada mulai harus lebih berani pada person. Ini sebenarnya terlalu takut kita lakukan. Kita terlalu membuat banyak hal dalam spekulasi yang besar. Ketika dia sudah mau mendekat-dekat dengan diri kita, berat sudah rasanya. Siapa saja, saya percaya bahwa bukan kita. Kita bukan masuk dalam kategori orang-orang jahat. Nah, karena ketika itu kita melakukannya, maka kita akhirnya terjebak dalam jangan iri pada orang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, posisi sudah jelas. Siapa, apa, dan siapa orang jahat itu. Mazmur ini menceritakan, Mazmur 73 ini menceritakan begini. Nasib orang jahat. Dalam bahasa Ibrani katakan ra'at. Orang jahat pertama akan mendatangkan chaos. Chaos atau kekacauan.
Mereka yang selalu mendatangkan kekacauan dimanapun dia berada, dia orang jahat. Kalau Anda merasakan itu, Anda orangnya. Bahwa di mana Anda berada selalu masalah, di mana Anda berada selalu ribut. Termasuk kalau Anda selalu bermasalah di rumah Anda masuk dalam kategori orang jahat di rumah sendiri. Tidak usah pergi jauh-jauh mencari orang jahat. Tidak usah tersenyum-senyum Pak Wahyudi. Dimanapun kita berada, jadi kalau istri kita merasa bahwa kacau taruh kalian di bapak anak, menderita kasih kalau ada ibu, itu bahwa kita masuk dalam kategori pendatangan orang yang mendatangkan chaos atau kekacauan. Yang kedua, kehadiran orang-orang jahat itu akan mendatangkan aula. Aula itu adalah ketidakadilan. Kita selalu merasa bahwa kalau dia ada, selalu ada yang tidak adil yang dikerjakan. Baik ketika dia membagi atau memberi atau apapun bentuknya, selalu tidak adil. Itu pasti dia jahat. Yang ketiga itu megasimma dalam bahasa Ibrani semua ini, yaitu selalu dia merencanakan yang jahat. Programnya itu kalau dibilang coba kita konsep dia apa yang kita membuat orang begini dan lebih baik dari hari ini, susah. Tapi kalau katakan bagaimana caranya dia langsung cepat, strategi liciknya tinggi. Selalu begitu. Yang keempat itu rasa bahwa dia adalah orang yang hidup tidak takut melakukan kriminalitas atau tidak takut melakukan pelanggaran hukum. Dia merasa aman saja dengan hal-hal buruk itu. Tak merasa dengan kumua melanggar. Dia sudah tidak merasa bahwa dia melanggar kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Dia anggap biasa-biasa saja. Orang pintar berkata itu namanya kejahatan struktural. Contoh yang sulit dipecahkan itu adalah korupsi berjemaat atau korupsi berkelompok besar. Sepakat satu kantor untuk mendesain bahwa kita bisa dapat keuntungan dengan sepakat membuat pelaporan begini. Itu mereka aman-aman saja. Itu orang jahat. Yang selanjutnya, orang jahat itu sepertinya berhasil dan makmur. Bahkan lebih serunya lagi adalah orang-orang yang baik yang melihatnya merasa bahwa dia sejahtera. Lalu kemudian orang-orang baik itu berpikir, saja ki, jujur sendiri di kantor, toh, cikal bakal mau mengalami ini. Saja ki, pemuda begitu kemarin di PKP, saja ki, kita setengah mati mereka yang ada di gambar. Memang begitu. Selanjutnya, kemakmuran orang-orang jahat itu sering membuat orang-orang baik cemburu. Nah, yang berikutnya kan ada dua kelompok ini, nasib orang jahat dan nasib orang baik. Apa yang akan terjadi dengan kebahagiaan atau kesejahteraan orang-orang jahat? Firman Tuhan yang kita baca ini akan lenyap sebentar lagi. Mereka sekarang sedang menikmati buah-buah kejahatannya dan mereka sepertinya sangat bahagia, sejahtera, tapi sebentar lagi mereka akan lenyap. Saya tidak tahu saya khutbah di mana, kayaknya di satu hari Minggu yang lalu saya bilang kemiskinan itu sementara saja. Kemiskinanmu akan berakhir kalau kematian datang. Tidak ada lagi orang miskin dikubur. Dan jangan angku orang-orang kaya. Kekayaanmu juga akan berakhir pada kematian. Tidak ada lagi orang kaya dalam kubur atau di dalam kehidupan sesudah kematian. Sehingga dengan begitu nasib orang jahat akan berakhir dan tidak lama lagi. Kelangsungan mereka tidak akan kekal. Sebab firman Tuhan berkata demikian. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang baik? Nasib orang baik. Sebelum dilanjutkan, kita harus memutuskan sekarang bahwa orang baik belum tentu rendah hati. Di sini yang kita bahas bukan orang baik.
tapi yang dibahas adalah orang rendah hati. Mazmur 37 ini membahas bukan orang baik. Karena orang baik belum tentu rendah hati. Banyak orang baik gagal membuktikan kebaikannya karena tidak diikuti dengan rasa rendah hati. Kebaikannya diungkapkan dalam kesombongan diri. Ya, tapi sudah pasti bahwa orang rendah hati pasti baik. Sehingga dikatakan di sini bahwa nasib orang rendah hati, takwa, nantikan, sabar menantikan. Kira-kira gambarannya bahwa orang rendah hati itu tinggal menghabiskan hari ini menunggu datangnya hari Tuhan. Begitu. Saya membaca di sebuah tempat tukang cukur, kayaknya saya sudah pernah sampaikan. Ada tulisan mengatakan begini, bekerja hanya menunggu waktu untuk sholat. Jadi pikiran mereka itu bahwa mereka hanya bekerja, hanya menunggu 5 waktu itu. Kita mungkin ada yang balik, no? Jadi bekerja hanya untuk menunggu waktu salat. Jadi bekerja karena waktu salat tidak ada. Kalau waktu salat lagi, dia harus berhenti karena tujuan hidupnya hanya untuk ibadah. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu, orang yang menantikan Tuhan adalah menunggu bagaimana Tuhan bertindak dalam hidupnya. Dia menunggu waktu-waktu. Dia menunggu orang. Kita bayangkan itu menunggu dalam gambaran ini, dalam menunggu itu dibuat secara berkelompok. Jadi menunggu secara berkelompok. Orang rendah hati itu tahu mana haknya dan mana kewajibannya. Dan ketika dia melakukan kewajibannya, dia tidak menjadi hakim terhadap orang yang tidak melakukan kewajibannya. Yang urusan duka. Itu. Jadi orang rendah hati tidak memiliki kecemburuan terhadap orang lain. Kesusahan paling besar dalam hidup adalah cemburu dengan kebahagiaan orang lain, cemburu dengan kesuksesan orang lain. Orang yang beli kulkas kita yang dingin, toh? Orang yang beli televisi kita yang bilang cicilan, toh? Atau kalau naik tingkat yang lebih tinggi lagi, mobil, dia punya mobil itu karena begini dan begitu. Itu ciri orang yang tidak rendah hati. Harusnya kita harus berbahagia dengan orang lain yang sudah mampu mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, orang baik itu belum tentu rendah hati. Maka kita harus memastikan diri kita sekarang bahwa kita adalah orang rendah hati. Orang rendah hati itu kuncinya adalah tidak menjadi hakim terhadap orang lain. Kita boleh menilai orang lain sebagai orang yang jahat, tapi kita tidak boleh menjadi hakim atasnya. Karena apa? Orang-orang baik itu secara bersama-sama mengambil tindakan. Orang-orang rendah hati itu adalah orang yang mengambil tindakan menunggu, bukan tidur, tapi mereka menunggu dalam keadaan aktif. Menunggu dalam keadaan aktif artinya ya ada kegiatan yang dibuat menunggu hari Tuhan itu. Tidak kita katakan ya mama saja, nanti kalau lonceng 3 bunyi ya selesai. Tidak, harus ada aktivitas yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang rendah hati, yaitu melakukan hal-hal yang baik. Sahakan, bahagian ketiga itu bahasa Ibraninya, memelihara keteguhan dan ketegaran serta kesetiaan. Selama orang rendah hati itu tenang memelihara keteguhan, memelihara kerendahan hatinya sampai hari Tuhan datang. Yang terakhir itu galal, artinya menyerahkan jalannya kepada Tuhan. Jadi dia berjalan itu mau hujan, mau kemarau, mau senang, mau susah. Dia selalu bilang, oh ini sudah jalan Tuhan. Saya tidak perlu harus menangis berlebihan karena saya ada di jalan Tuhan. Melakukan segala sesuatunya dan menjalani kehidupannya di atas jalan Tuhan. Tetap di jalan Tuhan. Sehingga seluruh persoalan akan datang. Karena seluruh persoalan yang datang akan dihadapi secara baik karena dia tahu dia ada di jalan Tuhan. Dalam persiapan PKP, saya diskusi dengan Pendeta Brianto. Dia bilang, Pak Pendeta, lagi viral sekarang. Beberapa orang masuk ke dalam Kristen dan wah viral, ke sana kemari berkhotbah.
karena memang kesaksian hidupnya bahwa harus dibunuh dan seterusnya oleh keluarganya, dibuang dan seterusnya. Sayangnya ada orang yang sudah 50 tahun Kristen, memang dia tidak dikejar untuk dibunuh, tidak dikejar-kejar dan tidak dimiskinkan oleh keluarganya. Tapi apakah kamu tidak bertanya kepadanya, bos, bagaimana engkau bisa Kristen selama 50 tahun? Ayo ceritakan ke dunia bagaimana dia menjadi Kristen selama 50 tahun. Apakah itu bukan berita hebat? Oh iya, saya Kristen 50 tahun bukan aman-aman saja. Apakah ini tidak bisa menjadi kesaksian yang hebat? Coba tanya. Dia melalui badai yang hebat. Dia melalui pergumulan yang hebat. Sudah beberapa orang kekasihnya meninggal atau mati. Sudah berapa pergumulan yang dilewatinya. Harusnya ini juga menjadi cerita yang dapat menjadi kesaksian yang luar biasa. Mereka yang baru kemarin bolehlah menceritakan bagaimana sakitnya untuk menjadi Kristen. Tapi kita yang sudah lama Kristen, mari ceritakan kepada orang lain bahwa mu kira gampang memikul salib 50 tahun. Orang saleh adalah orang-orang yang rendah hati. Orang rendah hati tidak akan iri. Ia akan menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan. Jangan cemburu. Jalani hidupmu, buktikan bahwa kerendahan hatimu menunjukkan kualitas bahwa engkau adalah orang yang baik. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tuhan memampukan kita untuk menelaah firman-Nya. Amin.